Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini, kembali kita ajak ngobrol Pak Supangat ya. Atau kalau di Facebook itu Ustadz Supangat ya. Yang kalau dia posting tentang link video itu rame tuh. Terutama keluarganya yang dari Jawa. Mau bahas tentang apa kali ini? Langsung kita sapa Pak Supangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu komenan bahasa Jawa semua artinya apa itu, Pak? Ya, yang mana coba sebutkan? Oh ya banyak Bahasa bahasa Jawa, Jawanya. nggak ngerti bahasa Jawa itu. Orang Jawa tapi bahasa Jawa halus itu nggak ngerti ya, Pak. Ya, kalau perlu Bapak pakai bahasa Jawa. Oh jangan, nanti saya nggak ngerti, nggak nyambung gitu nanti. Kalau perlu, ya nggak apa-apa juga. Intinya dari komen-komenan itu apa sih, Pak? Ya, ada yang bilang terima kasih, ada yang bilang sangat bermanfaat, Oh dan lain gitu. sebagainya lah. Nah, gitu dia. Ada juga yang nanyakan, mulai kapan jadi ustadz. Oh Nah, gitu. lah dia. Makin rame lah responnya ya kan, Pak. Kira-kira gitu ya. Alhamdulillah. Inti dari semuanya kan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya kan, Pak. Ya, Ah, yang pasti gitu. itu Gitu ya. bermanfaat untuk kita semuanya. Iya, yang menonton buat kita juga yang buat video ini Iya. kan gitu, yang buat konten ini ya Motivasi kita kan saling mengingatkan benar. dalam bab kebaikan kan gitu. Betul, siap. Dan yang paling penting kita ajak untuk sama-sama yuk kembali ke Quran gitu ya, Pak ya. Sesuai misi kita kan Quran adalah solusi gitu. Oke, Pak Banget, spesialis penyakit kolbu. Wah, atau dokter penyakit kolbu lah kita bilangnya ya kan. Ada lagi penyakit kolbu yang kita bahas ini, Pak? Masih banyak. Masih banyak. Satu lah, Pak, yang paling sering mungkin yang ya fenomena sekarang lah ya kan, yang paling Kalau sering. yang paling sering kejadiannya sekarang itu kebanyakan manusia ya, kebanyakan manusia atau pada umumnya lah. Ya. Dia suka menjanjikan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Menjanjikan sesuatu Yang tidak sesuai dengan tidak hatinya. sesuai dengan hatinya. Kalau pakai bahasa enaknya, manis di mulut lain di hati. Nah, gitu dia. Oh, manis di bibir memutar kata. Gitu dia. Itulah kira-kira. Ucapan aja lah ya, Pak. Ucapan aja. Itu penyakit kolbu, Pak? Ya. Karena nanti kenapa itu bisa menjadi sebuah penyakit kolbu, ya nanti pasti kita akan urai, walaupun nggak panjang ya kan. Sehingga ketika lain di mulut, lain ketika apa? Gimana tadi bahasanya? Manis di bibir. Manis di bibir. Memutar kata. Gitu. Basa-basi nggak itu sih, Pak, namanya? Bisa juga. Bisa. Secara awam iya basa-basi. Artinya yang pengen apa yang diucapkan dia itu cuma untuk nyenangin lawan bicaranya aja. Ya. Padahal di hatinya nolak. Hatinya nolak. Gitu ya, Kak? Penyakit hati ya? Penyakit hati. Banyak loh, Pak, yang kayak gitu. Ya. Ya, bisa kalau peristiwa ini, kalau kita tengok keseharian-keseharian kita, ini sering terjadi umumnya di keluarga. Iya, mau sebenarnya kemanapun sering ini gitu. Di keluarga, mungkin dengan teman kerja atau atasan dengan bawahan, iya, seperti itu dia. Siap, Pak, siap, Bu, tapi ngedumel. Apapun gitu ya kan. Gitulah. Penyakit hati sih, Pak. Penyakit hati. Bahaya nih. Langsung kita cek langsung aja ini. Iyalah, langsung aja. Boleh. Kalau kali ini Pak Pangan lah sekalian langsung baca ya kan. Langsung baca ya. Boleh, Pak. Simak nanti mungkin bagi saudara-saudara kita yang di luar di surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 8. Surah ke-9 At-Taubah ayat 8. Jadi kalau nengoknya kan masih mudah kan, masih yang ya, siap. Gitu ya. Buka ya semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa fa'iyat haru alaikum. Bagaimana jika mereka berkuasa atas kalian? Nah, ini tadi yang saya gambarkan tadi, sisi pekerjaan. Mungkin antara majikan dengan anak buah. Tuh, majikan. Atasan lah, Pak, jangan majikan. Majikan itu kan atasan. Iya sih, cuman bahasanya. Iya, betul. Ini kan yang lebih akrab disebut gitu loh, Mas. Walaupun kita apa ya, budak korporat, cuman ya jangan majikan juga lah, Pak. Atasan. Jadi bos dengan bos ya, itulah ya kan. Bos. Kalau pakai bos ini kan udah lama kita. Iya, betul. Entah bos apa ya. Pokoknya bos lah atasan kita. Gitu dia. Layar qabu fiikum. Tidak mereka menjaga terhadap kalian. Nah, jadi antara bos dengan anak buah tadi ada yang tidak dijaga. Apa yang tidak dijaga? Illa wala zimmatan
yu'lunakum. Mm-mm. Jadi ada mereka tidak menjaga terhadap anak buah tadi, Mm-mm. ya kan, dengan Mm-mm. bawahan tadi, hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan. Itu nggak dijaga. Iya, dan Hmm. tidak menjaga perjanjiannya, Oke. melainkan, ya kan, hanya untuk menyenangkan saja atau Mm-mm. membuat senang saja. Iya, iya. Nah, gitu dia. Mm. Kan banyak orang seperti itu kan. Perlu penjelasan ini Pak memang. Kan antara bos dengan anak buah, Mm-mm. biasanya kalau bos itu kan menjanjikan yang manis-manis. Ya, iya betul. Supaya apa? Supaya dia mau kerja sama kita. Ya, yang rajin nanti Nah, nanti kau ambil gajimu, bonus, segala gajimu macamnya. naikkan. Gaji dinaik segala macamnya. Tapi nanti ketika pas gajian, belum tentu. Betul. Nggak Padahal- naik-naik jabatannya ya, gitu ya. Padahal janjinya udah manis. Betul. Udah sekian lama kerja, jabatannya gitu-gitu saja. Oh. Ya kan? Pentingan lah ya. Heeh. Pentingan pribadi. Oke. Nah, bi'afbahihim wa ta'ba. Mm-mm. Nah, itu hanya keluar dari mulut mereka saja. Pemanis tadi ya. Heeh. Wa ta'bah qulubuhum. Mm-mm. Tapi hatinya sebetulnya enggak. Nah, gitu dia. Oke. Hatinya sebetulnya menolak, enggan ngomong bagaimana ya sebenarnya. Nah, gitu dia. Uh-huh. Tapi kebanyakan ya manusia yang sekarang ini Iya. bukan cuma jenjang pekerjaan saja gitu. Orang memang seperti itu kebanyakan sekarang. Manis di bibir, lain di hati. Oh. Nah, gitu dia. Kalau saya gambarkan, contohkan begini sajalah. Kalau case yang terjadi sekarang atau yang lagi viral atau dan di medsos dan sebagainya, ketika anak muda sekarang pacaran lah kita bilang, Iya, iya. ya kan? Kan antara mereka kan punya janji yang manis-manis, Iya, benar. ya kan? Bahkan ada yang masih SMP sudah berani kabur, Iya. ya kan? Ada yang SMA sudah memutuskan nggak tamat nikah. Iya. Karena apa? Karena janji manis. Padahal aslinya karena punya kepentingan. Iya, karena punya kepentingan, karena punya kemauan. Iya, betul. Kan itu kan contohnya kan? Betul, betul. Kan kita lihat, kita nggak munafik lah. Iya. Kalau kita lihat anak-anak sekarang ini, masih SMP, masih SMA, tapi pada putus sekolah hanya gara-gara cinta. Iya, betul. Cinta apa? Karena dihiasi dengan mulut-mulut yang manis. Makanya saya bilang tadi, manis di mulut, lain di hati. Oke. Manis mulutnya karena punya kemauan kepentingan tadi. Iya, kepentingan pribadi. Padahal di hatinya enggak gitu. Padahal di hatinya enggak. Oh iya, oke, paham. Banyak kan? Banyak, sehingga ketika dia nanti menikah sebulan 2 bulan cerai. udah selesai. Ya Iya, kan? betul. Setahun 2 tahun habis. Iya, betul. Itu pasti karena janji manis di mulut. Iya, paham nih, Pak. Apalagi menjelang tahun pemilu nih, Pak. Wah. Bisa. Ya kan, kita nggak sebut lah. Obral janji. Ah. Hatinya sebetulnya enggak. Iya, betul. Kalau udah cuman karena memang kondisinya yang memang itu dia. Iya ya. Hati-hati nih buat yang mau maju 2024 ya kan. Penyakit kolbu. Jangan mengubar janji manis. Kan gitu kan. Sesuaikan saja cakap manisnya dengan yang ada di kolbu. Yang ada di hatinya. Kalau memang mau membantu warga, mau membantu masyarakat, silahkan. Ya kan, Pak? Asal jangan ngobrol janji ketika udah duduk lupa. Ingat penyakit kolbu kata Quran. Waduh. Betul ya, Pak? Ya. Ini bakal menuju nih, Pak. Banyak ngobrol janji. Iya, makanya saya bilang tadi kan saya mencontohkan hanya bab anak-anak sekarang lah. Iya, betul. Intinya kan kalaupun kita cerita secara ayat, ini kan sebetulnya antara bos dengan anak buah. Ya. Kan gitu. Intinya ya dengan atasan kita lah, dengan orang yang berkuasa lah. Nah, gitu. Padahal kalau kita tarik ke diri kita, kemanapun sebetulnya asal dia manis di mulut, tapi nggak sama di kolbu, nah itu udah penyakit kolbu gitu kan, Pak? Kolbu. Satu lagi contohkan juga. Yang sering terjadi nih, Pak. Ini case-nya di perempuan. Perempuan itu paling sering kalau jumpa sama sahabatnya kan, sama kawannya, wah cantik kali, bla bla bla. Dalam hatinya, kau katanya. Sering itu, Pak. Iya. Iya kan? Makanya kan kalau kita tarik ke keluarga saja lah. Iya. Nggak usah banyak. Ke teman kita, ke saudara kita. Kadang-kadang begini. Sebetulnya adalah misalnya saudara datang ke rumah mengundang kita. Ini contoh mudahnya saja ya. Iya. Wana Kim, besok bisa datang ke rumah. Iya. Ada kenduri nih. Iya. Misalnya kan gitu kan. Iya.
Mana kan sebetulnya ada cara, ada jadwal yang lain. Iya, sudah punya jadwal ya. Tapi mau menolak bagaimana, nggak bagaimana, terakhirnya mulutnya gampang saja ngomong ya. Padahal hatinya sudah menolak itu. Iya, betul. Tapi karena merasa itu adalah saudara kita, ketika kita langsung menolak, enggan. Iya, betul. Padahal itu agak nggak enak. Ya. Padahal itu sebuah penyakit. Kenapa nggak terus terang saja? Oh maaf ya Wan, maaf ya saudaraku. Aku kebetulan besok sudah ada janji dengan yang orang lain. Aku bisa datang. Iya, iya. Kan bisa begitu. Atau dikasih apalah, kasih aku doakan dari sana ya. Yang penting kan doanya nyampe gitu aja lah ya. Kan sering terjadi seperti itu. Betul. Sehingga apa? Sehingga membuat kekecewaan. Merasa nggak enak untuk nolak, tapi justru malah awak kena penyakit kolbu, dia nanti pun kecewa juga ujungnya gitu. Iya, itulah kenapa disebutkan ini penyakit kolbu. Karena apa? Karena kalau pakai bahasa enaknya zaman sekarang lah kita bilang, sudah menyakiti hati orang lain. Di kitanya pun jadi nggak sinkron, Pak, ya kan? Di kitanya pun jadi nggak sinkron antara ucapan dengan hati. Ya sekarang kan banyak, jujurnya saja. Kalau nggak obrol janji manis, nggak banyak yang ikut. Betul. Yang Hakim bilang tadi untuk 2024. Iya. Udah banyak, Pak. Udah banyak yang nelpon Hakim, udah banyak. Banyak job lah ya. Iya, tenang aja lah katanya. Pokoknya gitulah. Tapi janji manis kan? Iya, pokoknya berbagai macam warna lah udah. Pokoknya nggak mulai dari yang A, nggak mulai dari yang Z kan gitu kan. Iya, betul. Semuanya hanya obrol janji mah. Betul. Di semua tingkat, Pak. Realitanya bagaimana? Nggak ada. Ya kita lihat saja kan ini udah berulang, Pak. Kita balik ke 5 tahun yang lalu. Kan tetap ada orang-orang yang ngasih kita janji. Ya iya. Yang secara mulut, manisnya luar biasa nih. Sampai hari ini mau pemilihan lagi. Ya realisasinya juga tidak ada. Gitu. Ini bahaya sih, rentan ya kan Pak. Kita mengingatkan ya kan? Betul memang Pak, sebetulnya kalau secara kis ayat ini sebetulnya memang waktu di perjanjian Hudaybiyah. Itu ya. Iya, antara orang-orang kafir Mekah sama rombongan Rasul Muhammad SAW. Yang satu mereka mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Nah, gitu dia. Gitu ya. Sebetulnya kisnya di situ. Tapi kita ke sekarang sama seperti mana kami tadi angkatkan. Betul. Intinya kita mau menghadapi sebuah peristiwa besar. Betul. Pesta demokrasi. Betul. Sehingga mau tak mau orang akan bermulut manis tapi lain di hati. Betul. Padahal itu sebuah penyakit. Tapi hanya untuk kepentingan pribadi, ya kan? Kepentingan pribadi. Dilakukan itu. Untuk mendapatkan kursi. Nah, kursi jempol ya. Iya betul. Padahal kursi jempol di rumah pun sudah ada. Iya betul. Tapi masalahnya kursi diempuk yang di rumah tidak mendapatkan, kan lain cerita. Betul. Ya kita tidak apa sih intinya. Kita mengingatkan. Hanya untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat semuanya, ya ayo kita rubahi diri kita. Janganlah kita mulut di manis tapi lain di hati. Sesuaikanlah dengan maunya hati. Kalau memang hatinya tidak mau, bilang tidak mau. Jujur ya Pak ya? Jujur. Itu yang lebih baik. Jujur itu berat. Kan harus itu kan. Iya. Makanya jadi pemanis mulutnya. Kadang-kadang bukan cuman terjadi kepada anak muda yang SMP atau yang SMA atau yang kuliah segala macam lah. Bahkan ini yang lebih parahnya, kalau mau sering jujur dalam hati kita, kalau mau jujur antara orang tua dengan anak juga bisa terjadi. Oh iya betul. Iya kan? Contoh anak sekolah dapat nilai bagus, ya kan? Ini kan pasti ada motivasinya. Kadang-kadang orang tua sering ngomong gini, belajar yang bagus nakku, kalau nanti besok dapat nilai 100, bapak kasih jajan. Iya, betul. Tapi ketika anak minta, ketika dia sudah dapat nilai 100, ketika dia minta, kenapa nggak dikasih? Jajan-jajan aja pun kau. Oh, gitu ya. Ya kan? Betul. Kan lain kan? Lain tempat janji ya. Kan? Oh. Ini kan contoh kecil. Kan begitu dia. Iya. Makanya kalau mau kita contohkan secara kecil ya banyak. Banyak, Pak. Intinya kurasa mudahlah dipahamilah sama orang semuanya. Kalau zaman sekarang nih hati-hati dengan janji-janji manis. Nah gitu dia. Janji manis tadi ya itu tadi. Manis di mulut, lain di hati. Apa nama penyakit kolbu tadi, Pak? Takbah. Hah? Takbah. Oh. Penyakit kolbu takbah. Iya. Ayatnya? Ayatnya di 9 ayat 8. Surah 9 ayat 8. At-Taubah ayat 8. Oke. Siap. Ya kan? Simpel tuh kan? Simpel, Pak. Kurasa nggak perlu dijelaskan panjang lebar, orang udah paham lah ketika saya bilang manis di mulut lain di hati. Iya.
udah kena semua. Berarti tidak sinkron iya, antara hati dengan mulut. Kan begitu dia. manis hatinya nolak. Nggak sinkron kan? Siap. Mungkin tanpa Hakim sadari juga pernah seperti itu. Oh sering Pak Mas Ian. Makanya mikir-mikir evaluasi diri. Sering kena nih gitu kan gitu. Segan nolak justru malah awak yang berpenyakit kolbu. Terus nanti ujungnya juga kecewa juga. Justru zaman sekarang banyak orang tertipu kan? Betul. Bukan cuman bab percintaan. Bab ekonomi pun juga bisa seperti itu. Artinya semua lini bisa kena. Semua lini bisa kena. Saya contohkan begini. Kalau bab ini bab finansial saya bilang. Saya nggak punya uang. Tapi saya punya jabatan. Bilanglah sama Hakim. Mana Hakim? Pinjam aku duit lah. Misalnya Hakim jawab berapa Pak katanya kan. Nggak usah banyak, 10 juta aja. Nanti gajian kupulangkan sama Hakim 11 juta. Iya. Manis ya. Jadi manis kan? Iya. Siapa yang nggak mau dalam 1 bulan 10 juta jadi 11 juta? Iya betul. Itu kan pada umumnya kan seperti itu terjadi di luar sana. Iya. Tapi ketika di di waktu gajian, sampai capek Hakim mintanya. Karena malah mau dibaca. Karena cuma manis di mulut saja supaya dapat, hanya jadi palsu. Betul. Lagi-lagi memaniskan ucapan demi tercapai gitu dia. Padahal di kolbunya tuh nggak itu sebenarnya. Makanya sebetulnya saya sangat prihatin lah ketika melihat saudara-saudara kita umat muslim di luar sana. Banyak yang tertipu bab bidang apa saja gitu. Bab umroh kena tipu, bab haji kena tipu, bab usaha kena tipu, bab beli tanah kena tipu. Kok masih seperti itu? Iya. Padahal kan itu kan hanya sebuah janji-janji manis. Iya. Kan kita ikutilah standar umumnya. Kalau naik haji berapa, ya kan? Travelnya yang mana yang pas, yang memang resmi. Iya. Tapi hanya karena dijanjikan murah, fasilitas bagus, orang kok berbondong-bondong. Logis kadang Mbak. Kan nggak logis. Iya, betul. Makanya umat Islam itu harus pandai, harus belajar, harus giat membaca Quran. Nggak boleh bodoh ya Pak. Nggak boleh bodoh. Umat Islam itu nggak boleh bodoh. Betul. Nah gitu dia. Umat Islam nggak boleh bodoh. Umat Islam memang harus pandai. Siap. Kembali jadi bahan evaluasi nih Pak. Pokoknya setiap kita bahas penyakit kolbu, wah kena aja lah pokoknya. Wah sering nih aku. Wah aku kena nih gitu. Kali ini memang semua lini berpotensi. Semua latar belakang, semua profesi, semua manusia sangat berpotensi kena Pak. Ya kan? Jadi mewakili yang nonton ini, terima kasih banyak Pak banget yang udah diingatkan. Gitu ya kan? Iya. Nah, jadi berhubung waktu juga yang memang nggak bisa kita berlama-lama Pak, ya kan? Kita poinnya dapat, contohnya dapat, ayatnya juga sudah kita angkat. Jadi semoga ini bermanfaat ya Pak, sama yang nonton. Bapak ada yang mau sampaikan silakan. Ya, tapi di ujung akhir ayat tadi itu ada sedikit. Ada ya, silakan Pak. Nah orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang munafik. Fasik. Oke, fasik. Udah stop sampai fasik Pak. Nanti kita bahas fasik itu apa. Gitu ya? Iya. Ya. Di video berikutnya. Oke. Terima kasih banyak Pak Pangat atas bincang-bincangnya dan ilmunya pada kesempatan kali ini. Ya. Baik, itu tadi Ikhwan wal Akhwat Fiddin. Kembali kita bahas tentang penyakit kolbu yang namanya penyakit kolbu ta'bah, ya Pak ya? Ya. Di At-Taubah surat ke-9 ayat 8. Benar. Yaitu yang manis di ucapan namun tidak untuk hatinya. Artinya ucapan dengan kolbunya, hatinya itu bertolak belakang. Saya ingatkan kembali 2024 menuju tahun politik. Sering ada yang kena penyakit kolbu ini. Jadi jangan terpengaruh dengan penyakit. Jangan terpengaruh. Hindari, karena itu penyakit kolbu bahaya. Itu saja video kali ini. Binasri minallah wa tangqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.